COVID-19 membuka cakrawala baru di dunia kesehatan, tidak terkecuali bagi negara maju. Kolaborasi antar negara dalam mengembangkan ilmu kesehatan mutlak diperlukan, sehingga penanganan pasca pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu agenda penting yang dibahas G20. COVID-19 yang pada dasarnya merupakan penyakit lingkungan telah mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Praktisi kesehatan Universitas Malahayati dan Poltekkes Lampung Muhammad Aditya menyatakan, pola hidup masyarakat sebelum pandemi harus benar-benar diubah dan beradaptasi dengan pola hidup baru, karena penyakit ikutan pasca pandemi masih akan terjadi. Kita harus jujur juga menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini tidak semuanya jelek buat kesehatan. Banyak hal juga yang diajarkan oleh COVID-19 ini terus terang saja juga memotret ketahanan atau ketangguhan sistem kesehatan di Indonesia. Nah, jadi pandemi 19 ini kita kan kalau tidak ada ujiannya seperti merasa ya kita sudah baik-baik saja, kita sudah cukup kompeten, infrastruktur kesehatan kita mungkin cukup baik, tapi begitu pandemi COVID-19 ini itu kita seperti dilululantakan menurut saya. Dampak COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan, yang paling parah justru terhadap sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas fakta itu, Aditya berpendapat proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan penanganan bidang kesehatan perlu dilakukan baik oleh negara miskin dan berkembang ke negara maju maupun sebaliknya. Dan juga permasalahan tidak hanya di bidang kesehatan ya. Saya malah melihat masalah kesejahteraan dan masalah sosial jauh lebih menonjol sebenarnya setelah di bidang kesehatan. Nah ini juga tapi ya mau tidak mau karena memang ini diawali dengan masalah kesehatan khususnya pandemi penyakit, virus khususnya yang memang berasal dari lingkungan. Nah kita mau tidak mau kita juga belajar tidak hanya Indonesia sebenarnya kan di seluruh dunia karena ini hal yang baru, standar-standar pengobatan, standar-standar apa yang harus dilakukan dan sebagainya masih semuanya dalam tahap uji ya. Nah ini juga alhamdulillah kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk belajar cepat sehingga kita juga bisa melaksanakan dan melalui pandemi ini menurut saya cukup berhasil ya. Kita juga harus jujur, kita bandingkan dengan negara-negara yang infrastruktur kesehatannya juga harusnya lebih baik, tidak jauh lebih baik juga sih dari kita kan. Apa yang kita bisa jadikan indikator misalnya dari jumlah korban misalnya ya, Amerika jauh lebih banyak yang meninggal. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga jadi hal yang sangat terganggu dan masyarakat juga tidak serta-merta bisa melaksanakan aktivitas terutama dalam pemulihan ekonominya. Langkah Indonesia dalam menerapkan transformasi sistem kesehatan penting juga untuk dipertimbangkan negara anggota G20. Langkah itu yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem kesehatan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Kami juga sebagai sumber daya manusia juga ya mau tidak mau harusnya ikut serta membahu berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana transformasi di bidang kesehatan itu bisa lebih smooth, bisa lebih dilaksanakan dan memang bisa menghadapi tantangan ke depan karena memang jujur saja dari negara G20 mungkin infrastruktur kesehatan kita termasuk yang bagian yang rendah ya.
dibandingkan negara-negara yang sudah established ya, seperti Amerika, seperti Inggris dan Eropa pada umumnya. Tapi juga kita tidak perlu berkecil hati bahwa dengan pandemi ini, mungkin dengan kolaborasi ini juga kita berharap tentunya, nah ini juga momentum untuk mentransformasi teknologi kesehatan dari anggota-anggota G20 yang sudah jauh lebih maju. Jadi memang kedepannya harus alih teknologi yang dulunya agak susah ya. Sekarang kan tidak ada alasan lagi dengan kemajuan teknologi, pelajaran dunia kedokteran, teknologi dunia kedokteran bisa diajarkan secara langsung melalui internet ya. Momentum G20 menjadi peluang terbaik untuk menjalin kerjasama bidang kesehatan. Muhammad Aditya yang juga mantan Ketua ID Bandar Lampung berpendapat, inovasi ilmu kesehatan tidak hanya milik negara maju, namun bagi semua negara, sehingga kolaborasi sangat penting dilakukan dalam menganalisis temuan baru sesuai kondisi masing-masing negara. Pemerintah juga bagaimana caranya di G20 ini ada semacam MOU lah atau perjanjian G2G memang khusus untuk membahas masalah ketangguhan di bidang kesehatan. Karena sistem kesehatan ini kan tidak hanya melulu masalah teknologi ya. Inovasi itu juga dikembangkan dengan berbagai hal. Nah, ini yang mungkin kita bisa kerjasama, mungkin kita juga bisa yang mungkin pengalaman yang kita lalui bisa juga diambil pelajaran oleh negara-negara yang lain. Nah, jadi memang ini yang kedepannya kolaborasi itu seperti harga mati. Jadinya memang kita mari sama-sama, tidak bisa kita sendiri. Di antara negara anggota G20, Jepang merupakan negara dari Asia yang sistem penanganan dan pelayanan kesehatannya bisa menjadi rujukan. Sehingga selain dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, diharapkan Indonesia juga proaktif menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bidang kesehatan. Informasi tadi menutup acara menuju KTT G20 Indonesia hari ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama hingga penyelenggaraan KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Saya Brigita Kwe dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama. Sampai jumpa.